Angin sore berhembus pelan, menyentuh rambutku yang sudah memutih. Aku, Surya Wibisana, mantan pensiunan Dinas Kesehatan di Kabupaten Brebes. Usiaku saat ini 70 tahun, namun tidak membuat semangatku tua. Tubuhku tak lagi kuat, tapi pikiranku masih terus sibuk memikirkan satu hal, putriku, Lestari. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, hanya dia yang menjadi alasan aku bertahan. Aku membesarkannya seorang diri, menjaga setiap langkahnya dengan doa dan pengorbanan. Ketika tiba waktunya ia menikah, aku tahu inilah fase baru dalam hidupnya. Tapi sebagai seorang ayah, rasa cemas tak pernah mau pergi. Aku rela menjual sebagian tanah hasil kerja kerasku agar bisa membelikan rumah untuknya. Karena apa yang aku miliki adalah miliknya juga. Rumah itu aku harap menjadi tempat ia dan suaminya membangun kebahagiaan. Aku ingin Lestari merasa aman, tidak perlu bergantung pada siapapun. Namun, hatiku gelisah. Menantuku masih memiliki seorang ibu yang katanya keras dan penuh gengsi. Aku takut rumah itu nantinya tidak benar-benar menjadi milik Lestari, melainkan berubah menjadi tempat ia merasa terkekang. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah lelaki itu mampu menjaga putriku? Apakah ia tahu betapa berharganya Lestari bagiku? Kini, di sisa usiaku, aku hanya ingin melihat Lestari benar-benar bahagia. Itu saja. Hari-hari pertama setelah menikah, Lestari terlihat begitu bahagia. Wajahnya selalu dihiasi senyum ketika bercerita tentang Andriansyah, suaminya. Aku pun ikut lega. Rumah yang kubelikan untuk mereka kini telah terisi perabot sederhana, namun cukup membuatnya tampak hangat dan nyaman. Aku sering berkunjung, sekadar memastikan keadaan. Saat itu, Lestari tampak rajin menata rumah, sementara Andriansyah masih sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya bisa mengamati dari jauh, berusaha menenangkan hatiku. Aku ingin percaya, menantuku bisa benar-benar menjaga Lestari. Namun, ada satu hal yang pelan-pelan mengusik pikiranku. Setiap kali aku datang, aku sering melihat Ibu Puspita, ibunya Andriansyah, duduk di ruang tamu, seolah-olah rumah itu miliknya. Tatapannya tajam, perkataannya sering terdengar menggurui. Lestari tersenyum, berusaha menahan perasaan, tapi sebagai ayah, aku bisa membaca sorot matanya. Ada sesuatu yang dipendamnya. Aku tidak ingin buru-buru menilai. Barangkali aku hanya terlalu khawatir. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa Lestari mulai kehilangan kenyamanan di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin aku hanya terlalu peka sebagai seorang ayah. Namun, waktu membuktikan bahwa kekhawatiranku tidak sepenuhnya salah. Suatu sore, aku datang berkunjung tanpa memberi kabar lebih dulu. Dari luar pagar, aku sudah mendengar suara meninggi dari dalam rumah. Hati ini langsung berdegup kencang. Saat aku masuk, suasana ruang tamu begitu tegang. Lestari berdiri dengan mata berkaca-kaca, sementara Andriansyah duduk dengan wajah keras. Di sampingnya, ibunya tampak puas, seakan-akan baru saja memenangkan perdebatan. Aku bisa melihat tubuh Lestari gemetar. Ia bukan sedang menolak berbakti, tapi ia hanya ingin merasa dihargai sebagai istri. Sayangnya, Andriansyah buta oleh rasa baktinya yang berlebihan. Hatiku perih melihat itu. Ingin rasanya aku bicara, membela putriku, tapi aku menahan diri. Aku tahu, terlalu jauh ikut campur hanya akan membuat keadaan semakin panas. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai, membawa beban yang semakin berat di dada. Aku sadar, badai sudah mulai datang, dan putriku harus berdiri di tengahnya, seorang diri. Hari demi hari, aku mendengar cerita yang membuat dadaku sesak. Ibu Puspita, mertua Lestari,
Semakin sering datang dan berlama-lama di rumah yang seharusnya menjadi milik putriku. Awalnya ia hanya memberi saran tentang letak pot bunga di teras. Namun, perlahan-lahan, ia mulai ikut menata dekorasi rumah. Belum selesai di situ, ia pun mengganti kursi ruang tamu dengan model besar berukir. Kursi sederhana yang dipilih Lestari, yang penuh kenangan saat ia dan aku membelinya bersama, hilang begitu saja. Tidak lama, meja makan pun diganti. Biar lebih pantas kalau ada tamu, begitu alasan yang ia lontarkan. Lestari hanya bisa diam. Ia mencoba menolak halus, tapi setiap kata bantahannya dianggap kurang ajar. Andriansyah, suaminya, bukannya membela, malah berkata, "Sudahlah, ikut saja apa kata ibu. Itu semua demi kebaikan kita." Keadaan semakin runyam ketika Ibu Puspita tiba-tiba memutuskan pindah ke rumah Lestari. Dengan alasan berhemat, ia berkata tidak perlu lagi membayar kontrakan jika bisa tinggal bersama anak dan menantunya. Apa gunanya rumah besar ini kalau kita tidak tinggal bersama? Lagi pula, keluarga harus saling menopang, ucapnya tegas, seolah keputusan itu mutlak. Lestari hanya bisa terdiam. Meski hatinya berontak, ia merasa ruang pribadinya semakin terenggut. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berdua dengan Andriansyah, kini berubah menjadi milik mertua. Yang lebih menyakitkan, Andriansyah justru mendukung keputusan itu. Kita harus berbakti pada ibu. Biarkan beliau tinggal bersama kita, katanya, tanpa menoleh pada perasaan istrinya. Sejak hari itu, Lestari merasa rumah itu bukan lagi miliknya. Setiap sudut dipenuhi kehadiran yang membuatnya sesak, dan ia hanya bisa memendam tangis dalam diam. Sejak tinggal bersama, sikap Ibu Puspita semakin jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Lestari. Setiap pekerjaan rumah selalu dikritik. Masakan Lestari dianggap hambar. Cara membersihkan lantai disebut tidak rapi. Bahkan, di hadapan Andriansyah, ia kerap berkata, "Ibu heran, kenapa kamu memilih istri yang tidak bisa mengurus rumah dengan baik?" Lestari hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Suaminya, alih-alih membela, justru terdiam atau ikut menyalahkan. Hati Lestari terasa hancur. Ia merasa dirinya asing di rumah sendiri, tak lebih dari tamu yang tak pernah diinginkan. Belum selesai dengan masalah sehari-hari, kini datang persoalan baru yang jauh lebih menyakitkan. Suatu malam, Ibu Puspita duduk di ruang tamu sambil menatap Andriansyah dengan tatapan serius. "Yan, rumah ini sebaiknya diurus dengan benar. Kau kan kepala rumah tangga. Lebih pantas kalau sertifikat rumah ini atas nama kamu, bukan atas nama istrimu," ucapnya lantang. Lestari yang mendengar itu langsung terkejut. "Bu, rumah ini pemberian ayah saya. Kenapa harus diubah? Bukankah cukup seperti sekarang?" tanyanya lirih. Namun Ibu Puspita tersenyum sinis. "Justru karena itu, supaya jelas siapa yang berhak. Kau masih muda, belum tentu bisa mengatur semuanya." Andriansyah terdiam. Tapi sorot matanya menunjukkan keraguan yang membuat hati Lestari semakin hancur. Baginya, ini bukan lagi soal kertas kepemilikan, melainkan tentang harga diri dan rasa aman yang perlahan direnggut. Malam itu, pintu rumahku diketuk perlahan. Saat kubuka, Lestari berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku erat. Tangisnya pecah di bahuku. "Ayah, aku sudah tidak kuat lagi," suaranya parau di sela isak. Aku membiarkannya menangis sepuasnya. Tanganku mengelus punggungnya pelan. Setelah agak tenang, ia mulai bercerita tentang sikap Ibu Puspita yang semakin menekan, tentang suaminya yang selalu membela ibunya, hingga permintaan agar sertifikat rumah diubah atas nama Andriansyah. Hatiku remuk mendengar itu. Rumah yang kuberikan dengan penuh cinta,
kini menjadi sumber luka bagi putriku. Nak, kau tidak sendiri. Ayah selalu ada untukmu, ucapku lirih. Lestari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya erat. Dalam hati, aku bertekad melindungi satu-satunya anakku, apapun yang terjadi. Belum sempat aku mencari jalan keluar, kabar mengejutkan datang. Diam-diam, Andriansyah telah mengambil sertifikat rumah dari lemari tanpa sepengetahuan Lestari. Lebih parah lagi, ia sudah menyerahkannya kepada notaris untuk proses balik nama. Ketika Lestari mengetahui hal itu, ia menangis sejadi-jadinya. Rumah yang ayah berikan padaku, mereka ingin merampasnya. Suaranya gemetar penuh luka. Dadaku terasa sesak. Ternyata kekhawatiranku benar-benar terjadi. Bukan hanya perasaan Lestari yang diinjak, kini harta yang kuberikan dengan tulus pun hendak direbut dengan licik. Tak ingin berdiam diri, aku segera mencari tahu siapa notaris yang menerima sertifikat rumah itu. Dengan bantuan seorang sahabat lama, akhirnya aku mendapat alamat kantornya. Keesokan harinya, dengan langkah berat namun penuh tekad, aku mendatangi notaris tersebut. Di ruangannya yang rapi, aku menceritakan seluruh kronologi disertai bukti-bukti bahwa rumah itu murni pemberianku untuk Lestari, bahwa sertifikat diambil tanpa izin, dan ada upaya licik untuk memindahkan nama kepemilikan. Sang notaris terdiam lama, lalu berkata, "Pak, jika benar begitu, proses ini harus segera saya hentikan." Beberapa hari kemudian, notaris memanggil Andriansyah untuk datang ke kantornya. Aku ikut hadir, duduk di seberang menantuku dengan hati berdebar. "Andriansyah," ujar notaris tegas, "sertifikat rumah ini tidak bisa dibalik nama tanpa persetujuan sah dari pemilik. Ayah mertua Anda sudah menjelaskan bahwa rumah ini murni hadiah untuk Lestari." Wajah Andriansyah memerah. "Tapi saya kepala rumah tangga. Wajar jika sertifikat itu atas nama saya," bantahnya. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Rumah ini aku beli untuk anakku, bukan untuk kau rebut dan kau rampas." Suasana hening, namun tegang. Aku tahu, pertarungan baru saja dimulai. Kabar dari kantor notaris akhirnya sampai ke telinga Ibu Puspita. Malam itu, rumah Lestari dipenuhi suara bentakan. "Kenapa kau campur tangan Pak Surya? Itu rumah seharusnya juga jadi milik anak saya, bukan hanya Lestari," serunya dengan mata melotot. Aku menatapnya tenang, meski darahku bergejolak. "Rumah itu hadiahku untuk putriku. Tidak ada seorang pun yang berhak merampasnya." Ibu Puspita semakin geram, sementara Lestari hanya bisa menangis di sudut ruangan. Andriansyah terdiam, tak mampu membela siapapun. Aku tahu, sejak hari itu, hubungan keluarga benar-benar retak. Tangis Lestari malam itu menjadi puncak dari segala luka. Ia duduk di kamarku, wajahnya lelah namun matanya mulai tegas. "Ayah, aku tidak bisa lagi bertahan. Aku ingin mereka keluar dari rumahku. Aku tidak mau hidup bersama orang yang tega merampas hakku," ucapnya dengan suara bergetar namun mantap. Aku menggenggam tangannya, merasakan kekuatan baru lahir dari keputusasaan. "Kalau itu jalan yang kau pilih, ayah akan selalu mendukungmu," jawabku. Di hatiku, aku tahu, keputusan Lestari mungkin berat. Namun itu satu-satunya cara menyelamatkan hidup dan martabatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lestari akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Ia duduk berhadapan dengan Andriansyah. Wajahnya pucat namun sorot matanya tegas. "Yan," katanya lirih, "aku sudah berusaha bertahan, tapi aku tidak bisa lagi. Aku tidak mau hidup dengan lelaki yang selalu membela ibunya dan mengabaikan tanggung jawab pada istrinya. Aku juga tidak sanggup tinggal bersama mertua yang memperlakukanku seperti musuh." Andriansyah terdiam, wajahnya menegang. "Jadi,
Kau ingin apa? Tanyanya datar. Aku ingin berpisah. Itu jalan terbaik, jawab Lestari tanpa ragu, meski air matanya jatuh. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Puspita tampak kaget, namun Lestari tidak bergeming. Sebagai ayah, aku tahu keputusan ini berat, tapi aku juga sadar, kadang perpisahan adalah satu-satunya cara menemukan kembali kebahagiaan. Dengan hati mantap, Lestari mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ia juga meminta Andriansyah dan ibunya segera pergi meninggalkan rumah yang sah menjadi miliknya. Namun keputusan itu membuat keduanya murka. Ibu Puspita berteriak lantang, "Perempuan tidak tahu diri. Kau durhaka pada suami dan mertua." Andriansyah ikut menuding, "Kau istri yang gagal. Rumah tangga ini hancur karena sifatmu sendiri." Lestari berdiri tegak, meski air matanya mengalir. Lebih baik dianggap durhaka daripada kehilangan harga diri. Rumah ini milikku, dan aku berhak mempertahankannya. Hari itu, palu hakim diketuk. Putusan resmi dibacakan. Lestari dan Andriansyah sah bercerai. Semua kegelisahan yang selama ini mengikat akhirnya terlepas. Meski luka masih terasa, ada kelegaan di wajah putriku. Ia memilih hidup sendiri di rumah itu, rumah yang dulu kuberikan dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, aku sering datang menjenguk. Kadang hanya untuk makan bersama, kadang sekadar duduk di beranda sambil berbincang ringan. Aku ingin memastikan, meski ia hidup sendiri, ia tidak pernah merasa sendirian. Setiap kali menatap matanya, aku melihat ada sisa kesedihan, tapi juga ada kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Di hatiku, aku terus berdoa, "Ya Tuhan, lindungilah anakku, dan suatu hari nanti, pertemukanlah ia dengan seorang lelaki yang benar-benar tahu cara menjaga, melindungi, dan mencintainya. Seorang lelaki yang bisa menghargainya seperti aku mencintainya dengan segenap jiwa." Aku sadar, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun aku percaya, kasih sayang seorang ayah tidak akan pernah pudar. Dan sampai akhir nafasku, aku akan selalu menjadi tempat pulang bagi putriku, Lestari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.